Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di Bang Abdul Channel. Dan kembali kita membahas tentang penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince. Semoga saudara-saudariku dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam limpahan karunia dan rezekinya. Pada kesempatan ini kita membahas salah satu tantangan dia yang menyebutkan bahwa tuduhan dia, fitnah dia yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersunat atau tidak berkhitan, padahal itu adalah hukum Islam. Dia menentang, menyebutkan bahwa dikasih 1000 tahun pun nggak akan ketemu dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersunat. Dan ini ternyata sudah dibantah Kaisar Romawi, malah 1000 sebelum dia mengungkapkan tantangan itu udah dijelaskan oleh Kaisar Romawi. Jadi terbalik justru. Mari kita lihat selengkapnya. And in front of everybody, I will give you 10,000 years to show me when did your Prophet Muhammad circumcise? Yes, he was circumcised. Can you show me the reference? I don't have to show you the reference. Why you don't mean you don't have to show me? I don't have to show me. I don't have to talk to you. Why? Because you know you're a coward. What do you mean you don't have to show me? Why you don't show me? You already know. I don't have. No, I do not know. No, I do not know. Muhammad never been circumcised by anyone. Muhammad is a hypocrite. Show me where he been circumcised. As long as circumcision is a must in Islam, why your prophet was not circumcised? What? You know that he was circumcised. Okay, show me. I know, guys, I know. No, I do not know. He never happened. I say myself, I say in front of everybody, as I know, Muhammad never gets circumcised. Show me. Go ahead. Silence me. Christian Prince di video tadi menuduh bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersunat, padahal umat Islam itu diharuskan bersunat. Ditanya, coba tunjukkan dalilnya. Ditanya. Untuk menjawabnya ini sebenarnya udah dijawab dulu dan dibantah. Kalau ada orang yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bersunat, ini sudah dibantah oleh Kaisar Romawi, yaitu Heraklius. Dan ini juga dibenarkan oleh Abu Sufyan bin Harb. Siapa beliau? Tentu Presiden tahu silsilahnya. Di sini kita bacakan aja. Ada hadisnya di Sahih Al-Bukhari, hadisnya nomor 6. Hadisnya ini cukup panjang, tapi kita bacakan aja lengkapnya agar kita paham kondisinya, konteksnya seperti apa, dan nanti kita ambil di mana perkataan mereka yang membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersunat. Di Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6 disebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Di sini Abu Sufyan belum Islam. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Yang saat itu Heraklius bersama para pembesar-besar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, "Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu?" Inti menyebutkan kepada nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia.
Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy itu berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraklius berkata melalui penterjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentang Nabi SAW adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Lalu aku menjawab, yaitu Abu Sufyan, dia adalah dari keturunan baik-baik, yaitu bangsawan Quraisy, yaitu keturunan dari Abdul Muthalib. Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan sebelum dia? Aku menjawab, tidak ada. Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku menjawab, bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku menjawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dia katakannya itu? Tidak pernah. Ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah berdusta sebelum menyampaikan kenabian beliau. Lalu Heraklius bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku menjawab, ya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang itu? Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku menjawab, dia menyuruh kami, sembahlah Allah yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Aku katakan, seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkannya ia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawab tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab, orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawabnya bertambah. Maka memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan
marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada. Dan memang seperti itulah iman bila telah masuk, tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul, tidak mungkin curang. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kalian katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya, hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku basuh kedua kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh dia untuk para penguasa negeri Bashrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heraklius. Maka dibacanya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikut petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu. Hai ahli kitab, marilah berpegang pada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada yang kita persekutukan dia dengan suatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat itu, terjadilah hiruk pikuk dan suara ribut sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar, para Abu Sufyan dan para orang Quraisy, sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nazur, seorang pembesar Ilya, dan Heraklius adalah seorang uskup agama Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah, berkata sebagian pengkomandan perangnya, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu Nazur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada satu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Pada satu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Ini perkataan dia. Siapakah di antara umat ini yang dihitan? Artinya disunat. Khitan sama sunat. Jawab para pendeta, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius, seorang utusan Raja Bani Ghassan,
untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Seusai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahuan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab lainnya. Dihitankah mereka atau tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dihitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada sahabatnya di Roma yang ilmunya setara dengan Heraklius untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsa. Tapi sebelum sampai Himsa, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir, bahwa beliau seorang nabi. Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsa. Setelah semuanya hadir dalam majelis itu, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan kuda keledai liar. Padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diperintahkannya semua untuk kembali ke tempatnya, itu ke tempatnya masing-masing tadi. Seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan tadi hanyalah sekadar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka bersujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikian akhir kisah Heraklius. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Ada dua kata kunci di sini. Heraklius menyadari dia sudah menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Dia sudah mendengar penjelasan dari Abu Sufyan bin Harb. Dan dia juga sudah meriksa seorang utusan dari Raja Bani Khazam yang dia selidiki tentang perihal Rasulullah SAW. Heraklius, dan jawaban utusan itu disebutkan bahwa orang Arab itu semuanya dihitan. Itu jawab daripada utusan daripada Raja Bani Khazam. Orang Arab itu dihitan semuanya. Jadi nggak benar juga pendapat Christian Prince bahwa hitan itu adalah tradisi dari Yahudi. Enggak. Hitan itu udah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pada anak-anaknya Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam. Dan dari riwayat daripada nasab dari Ismail, Arab juga mengikuti hal itu. Hingga dia menyebutkan orang Arab itu dihitan semuanya. Ini yang pertama. Bahwa orang Arab itu dihitan semuanya. Termasuk yang mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dari kalangan Bani Israel. Baru yang kedua, Heraklius sendiri membantah. Karena dia telah mengetahui, menyadari bahwa seorang raja yang berkhitan telah lahir. Dia menyebutnya Raja Khitan. Jadi pernyataan Christian Prince ini sudah terbantah dengan sendirinya oleh Raja Romawi sendiri, Kaisar Romawi.
Heraklius, dan utusan Raja Bani Qasam, dan Abu Sufyan bin Harb, yaitu bapaknya Muawiyah yang mendirikan Bani Umayyah, yang dinasti menjadikan khalifah Muawiyah, itu ratusan tahun menguasai dunia. Jadi dengan dua pernyataan ini telah membantah daripada tuduhan Christian Prince yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersunat, karena orang Arab itu bersunat, tradisi semua. Kalau disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersunat itu udah mengikuti daripada Nabi Ibrahim, tidak hal seperti yang disebutkannya karena Islam itu, tidak, karena keturunan mereka udah mengikuti dari awal. Oke, ini mungkin untuk pendahuluan aja kepada Christian Prince. Nanti kita bahas lagi tentang bantahan kita ini yang lebih agak dalam dikit. Kalau ini lebih jelas teksnya, membantah pernyataan Christian Prince. Yang selanjutnya nanti kita akan bahas lebih terkait dengan berkaitan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya. Mungkin ini aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari orang yang sesat dan menyesatkan. Lebih kurang saya mohon maaf, karena memang sewajarnya kita sebagai manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tidak luput dari satu kesalahan. Kepada kita semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.